Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat ya, baik-baik aja kayak biasa. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton, selamat datang guys. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Stay tune, jangan lupa nonton. Nah teman-teman, sebelum lanjut ceritanya, aku mau kasih tahu kalian dulu satu channel YouTube True Crime dan Misteri yang keren, yaitu Nisa Rifah. Ia mengaku pernah menenggelamkan dua orang temannya ke laut dengan cara menahan kedua temannya di dalam air hingga keduanya mati lemas. Diketahui, penyebab tidak direstuinya hubungan asmara Kirti dan Avinash adalah karena perbedaan status sosial dan keuangan keluarga. Bikin nagih banget kan guys suaranya. Aduh, aku pun pas pertama kali nonton video dia ini ya, gak berasa kok udah habis aja. Soalnya suaranya tuh enak banget gitu ya, didengar udah kayak dihipnotis ya kita ya. Bener-bener seru gitu ngedengerinnya. Dia ceritainnya pun dengan jelas. Kisah-kisah yang dibahas juga unik, menarik, bikin merinding semuanya guys. Dan emang jarang sih dibahas sama channel lain. Mantep kan, dapet deh satu lagi tuh channel yang bagus, yang keren, yang bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa dikunjungin channelnya ya teman-teman. Tonton video-videonya, jangan lupa di subscribe juga pastinya. Harus dukung dan support terus channelnya. Link channelnya udah aku taruh di deskripsi. Jadi kalian bisa langsung klik aja, nonton dan subscribe. Oke? Nah, teman-teman, setiap kasus itu pasti punya cerita dan rahasianya masing-masing ya. Pelakunya pun kadang orang asing, tapi nggak jarang juga pelakunya itu adalah teman, pacar, bahkan keluarga korban. Seperti kasus kali ini yang menimpa gadis remaja berumur 19 tahun keturunan Taiwan. Dia dihianatin sama orang terdekatnya yang harusnya menyayangi dan melindungi dia, teman-teman. Jadi ceritanya suatu hari dia tuh menghilang tiba-tiba, nggak ditemuin selama beberapa tahun, kasusnya mengambang begitu aja sampai akhirnya polisi dapat petunjuk baru dan boom, semua kasusnya terungkap guys. Kira-kira gimana ya cerita lengkapnya? Apa yang terjadi sama dia dan siapa pelakunya? Langsung aja yuk kita bahas. Cerita kali ini tentang seorang gadis remaja bernama Katie Chow. Dia lahir pada tahun 1990 dari pasangan suami istri yang bernama Henry dan Debbie Chow. Mereka ini berasal dari Taiwan guys sebenarnya. Tapi setelah Katie lahir, mereka memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat dan menetap di sana. Berharap bisa punya kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera, dan Katie juga nantinya bisa punya masa depan yang jauh lebih cerah gitu. Di Amerika Serikat, mereka sekeluarga tinggal di kota Renton. Sedikit info tentang kota ini ya teman-teman. Jadi kota Renton itu bukan kota besar seperti Los Angeles atau San Francisco. Dia termasuk kota kecil yang ada di negara bagian Washington dengan pemandangan danau Washington yang indah dan sangat hijau. Karena memang di Renton itu masih banyak banget area hutan, pepohonan gitu ya. Makanya orang-orang yang tinggal di kota ini pun senang banget hiking. Kehidupan masyarakatnya juga pasti beda dengan kota-kota besar yang ada di Amerika Serikat. Kalau di Renton ini masyarakatnya lebih deket gitu loh teman-teman. Sesama tetangga tuh pasti saling mengenal. Pokoknya banyak yang berpikir kalau ini adalah tempat yang sangat bagus untuk hidup berkeluarga. Dari mulai Katie dan keluarganya pindah ke sana sampai Katie beranjak dewasa, kehidupan mereka di sana baik-baik aja, semuanya lancar, nggak pernah ada masalah yang berarti. Katie deket banget sama ayah dan ibunya, mereka sering ngelakuin hal bareng-bareng. Dan menurut teman-temannya, Katie itu dikenal sebagai orang yang supel, seru, dia juga humoris. Pas Katie remaja, sekitar tahun 2009-2010an gitu ya guys, FB dan juga YouTube tuh lagi musim banget. Dan Katie juga aktif banget untuk upload foto-fotonya ke FB, entah foto dia sendiri, selfie, atau foto bareng teman-temannya. Terus dia juga suka upload video ke YouTube, video dia sama teman-temannya lagi ngelakuin hal-hal yang lucu. Tapi pada saat Katie beranjak remaja ini juga, dia mulai
mulai sering berargumen sama ayahnya, Henry. Karena Henry itu kan melihat Katie punya banyak temen nih, dan teman-temannya Katie itu beragam ya teman-teman, dengan karakter yang berbeda-beda juga. Beberapa dari teman-temannya Katie tuh ada yang kayak nggak disukain gitu loh sama Henry. Dia bilang sama anaknya, aduh nak, kamu jangan main sama anak-anak itu deh, nanti kamu kayak mereka juga. Karena menurut ayahnya tuh, aduh mengkhawatirkan banget gitu loh circle pertemanan anak-anak itu. Tapi ya namanya remaja ya guys, kadang jiwa pemberontak itu suka muncul. Ingatlah waktu kita masih remaja guys, suka susah dibilangin sama orang tua ya. Katie pun terus aja bergaul dengan teman-temannya yang nggak disukain sama ayahnya itu. Henry tuh sampai berpikir, aduh kayaknya keputusan aku untuk membawa istri dan anakku ke Amerika tinggal di sana itu salah deh. Mungkin kalau misalkan mereka tetap di Taiwan, Katie tuh nggak bakalan punya pergaulan yang seperti ini. Singkat cerita, pada saat Katie berumur 19 tahun, dia kelas 3 SMA saat itu, Katie tiba-tiba menghilang. Jadi ceritanya di tanggal 18 April 2010 sekitar jam 7 malam, Katie tuh pamit sama orang tuanya. Ibu, ayah, aku pergi keluar dulu ya sebentar, cuma jalan-jalan aja kok, cari udara segar. Dan orang tuanya bilang, oke Katie, tapi hati-hati ya, dan jangan lama-lama, jangan malam-malam pulangnya. Terus Katie bilang, iya. Nah, pergilah Katie. Saat itu dia nggak bawa apa-apa, nggak bawa tas juga, cuma bawa handphone aja dan baju yang dia pakai saat itu. Tapi sampai jam 9 malam, Katie belum pulang juga. Mulai khawatir nih orang tuanya. Akhirnya ayahnya coba telepon kan ke handphonenya, cuma nggak ada jawaban, nggak diangkat-angkat sama Katie. Ayahnya mulai kayak khawatir banget, nih anak kemana ya, kok jalan-jalan cari udara seger sampai 2 jam, lama banget. Nah, sekitar jam setengah 10 ayahnya dapat SMS dari Katie. Di SMS itu Katie bilang, ayah aku bakal pulang terlambat ya, soalnya sekarang aku lagi di mall sama teman-teman. Tapi semenjak itu Katie nggak pernah pulang ke rumah lagi guys. Orang tua Katie pun langsung cepat-cepat datang ke polisi dan melaporkan kalau anaknya menghilang. Petugas pastinya langsung memulai penyelidikan, dan pada penyelidikan awal mereka tahu kalau Katie itu adalah orang yang seneng banget hangout bareng teman-teman gitu di luar, dan dia senang berinteraksi, pokoknya aktif lah di kehidupan sosial, dia punya banyak teman. Makanya petugas minta tolong orang tuanya Katie, coba deh tulisin ya nama-nama teman anak kamu. Petugas interview satu persatu teman-temannya Katie itu, karena petugas pengen tahu ya, kira-kira ada nggak sih dari mereka yang tahu Katie kemana. Mungkin Katie cerita ke salah satu dari mereka ini, atau mungkin ada salah satu dari mereka yang punya masalah dengan Katie, yang kesel sama Katie sampai punya alasan lah untuk menyakiti Katie gitu loh. Tapi ternyata nggak ada satupun dari mereka yang tahu Katie kemana, dan nggak ada satupun dari mereka yang punya masalah besar dengan Katie sampai kayak bakalan menyakiti Katie gitu loh. Di antara teman-temannya Katie yang diinterview sama polisi, salah satunya adalah mantan pacar Katie yang bernama Ezekiel James Watkins, 22 tahun, atau dia biasa dipanggil Zik sama teman-temannya. Dan by the way guys, dalam hidupnya Katie itu cuma pernah pacaran 1 kali sama Zik itu. Dia kakak kelas Katie di SMA, tapi pada saat Katie menghilang itu memang Zik sudah lulus dan hubungan dia dengan Katie juga sudah berakhir ya teman-teman. Dan Zik bilang sama polisi kalau terakhir kali dia bertemu langsung dengan Katie beberapa bulan sebelumnya. Zik sampai disuruh ikut tes poligraf ya sama petugas, karena nggak jarang kan teman-teman kalau misalkan ada orang menghilang atau kenapa-napa, pelakunya adalah pacar atau mantan pacar. Makanya petugas suruh Zik untuk ikutan tes poligraf, dan hasilnya ternyata dia lolos guys. Pada malam Katie menghilang, Zik ini ternyata punya alibi guys. Jadi katanya di tanggal 18 April itu dia main ke rumah temennya yang bernama John Carpenter, dan mereka berdua ini main video games semalaman. Dipanggil juga lah sama polisi kan John Carpenter ini, terus ditanya, dan John bilang, iya pak bener, Zik ada di rumah saya semalaman, dia nggak keluar sama sekali. Jadi ya udah fix dia dicoret lah dari daftar tersangka. Nah, karena dari interview polisi dengan teman-temannya Katie itu mereka nggak dapat petunjuk apa-apa, akhirnya petugas tuh berpikir, oke, coba deh kita selidikin kehidupan online-nya Katie, karena Katie ini kan memang suka banget gitu, aktif banget di dunia online. Mereka datanglah ke rumah orang tua Katie untuk meriksa kamarnya Katie dan juga meminta laptop milik Katie. Jadi biar bisa diperiksakan sama ahli komputer mereka. Cuma kaget dan bingung banget loh petugas pas sampai di sana. Mereka itu
nggak dibolehin minjem laptopnya Katie. Bahkan orang tua Katie juga nggak ngizinin polisi untuk masuk ke dalam rumah dan periksa kamarnya Katie. Saat itu pun polisi nggak bisa dapat surat izin dari pengadilan ya teman-teman, karena memang nggak ada buktinya sama sekali kalau di dalam rumah itu tempat kejadian suatu kejahatan. Jadi ya udah, mereka nggak bisa berbuat apa-apa lagi, mereka pergilah dari sana. Tapi pada saat pergi itu pastinya petugas juga penuh dengan rasa curiga gitu di dalam pikirannya. Dua detektif yang datang ke sana, mereka ngomong kayak kayaknya rada aneh ya. Mereka pengen kita nemuin anaknya, tapi mereka nggak mau kerja sama. Mereka nggak mau ngizinin kita periksa kamarnya Katie ataupun periksa laptopnya Katie. Kenapa ya? Mereka coba cari tahu tuh teman-teman, apa alasannya sih orang tuanya Katie berbuat begini. Caranya gimana? Mereka tanyalah sama tetangga-tetangga sekitar, sama teman-teman deketnya Katie. Dan ternyata mereka semua itu bilang, oh iya pak, kalau orang tua Katie itu emang orangnya tertutup banget. Tetangga di deket-deket rumahnya Katie sama sekali nggak ada yang pernah masuk ke dalam rumah, dipersilakan masuk, atau mungkin Katie mengadakan satu acara ngundang tetangganya, itu sama sekali nggak pernah guys. Bahkan para tetangga itu bilang, kami juga nggak pernah lihat pak ada tamu yang datang ke sana. Temen-temen paling deketnya Katie pun bilang sama petugas, kami juga sebenarnya nggak pernah masuk ke rumah Katie. Kalau misalkan ada salah satu dari temennya Katie yang bisa masuk ke sana, wah hebat banget, karena memang nggak pernah dibolehin gitu sama orang tuanya Katie. Kepolisian akhirnya panggil orang tua Katie untuk datang dan mereka menyuruh orang tua Katie melakukan tes poligraf. Ayahnya Katie mau, tapi ibunya Katie bilang nggak mau, dia menolak. Pada saat Henry menjalani tes poligraf, dia nggak bisa berhenti nangis. Dia selalu omongin kenangannya sama anak perempuannya itu. Bener-bener nggak bisa jawab pertanyaan dari petugas sama sekali guys. Dan hasil tes poligrafnya adalah no opinion, karena memang no opinion itu biasanya untuk orang-orang yang nggak bisa menyelesaikan tes poligrafnya. Nah, dari semua info yang dikumpulkan oleh tim investigasi, mereka mulai sadar kayaknya orang tua Katie ini bukannya nggak mau kerjasama, tapi mereka takut kerjasama dengan polisi. Orang tua Katie dicoret dari daftar tersangka karena menurut detektif yang menangani kasus menghilangnya Katie ini, Henry dan Debbie itu kan berasal bukan dari Amerika Serikat ya teman-teman. Jadi di negaranya banyak anggota polisi yang kayak kurang bisa dipercaya. Jadi dia pun nggak mau langsung percaya dengan polisi yang ada di Amerika untuk menangani kasus anaknya. Takutnya nggak ditangani dengan baik gitu loh. Debbie, sang ibu juga akhirnya menjelaskan sama petugas polisi kenapa dia nggak mau ikutan tes poligraf hari itu. Karena kebetulan pas banget hari itu adalah hari ulang tahun Katie. Jadi ya pasti bakal menyedihkan banget ya ditanya-tanya soal anaknya di hari ulang tahun anaknya, dan sampai sekarang dia nggak tahu, sampai saat itu dia nggak tahu keadaan anaknya gimana. Dan dia berpikir, ngapain ikutan tes poligraf, nggak mungkin bisa nyelesain juga, nggak bakal bisa berhenti nangis juga gitu. Dan dugaan polisi ini bener banget, karena beberapa hari kemudian Henry, ayahnya Katie, datang ke kantor polisi membawa laptop milik Katie, dan dia mengizinkan petugas untuk memeriksa laptop itu. Dia juga mengizinkan petugas untuk memeriksa kamar Katie guys. Dari laptop milik Katie itu petugas bisa tahu kalau Katie bukan cuma aktif di media sosial, tapi dia juga mengunjungi beberapa situs kencan teman-teman. Dan pada saat Katie menghilang, dia sedang menjalani hubungan online dengan 8 pria. Terus HP Katie kan emang nggak ketemu ya teman-teman, tapi petugas berhasil dapat informasi dari provider kalau HP Katie itu terakhir aktif jam 9.48 malam, dan dia saat itu sedang berada di sebuah taman yang bernama Boulevard Land Park. Itu masih ada di area kota Renton juga, dan memang taman itu ya dikenal sebagai tempat bertemunya para remaja. Jadi saat itu polisi berpikir, wah jangan-jangan salah satu teman online-nya Katie nih ngajakin dia ketemuan secara langsung di taman itu, terus dia melakukan sesuatu deh ke Katie. Diperiksalah riwayat ke-8 pria ini, dan ternyata beberapa dari mereka itu punya riwayat pernah melakukan kejahatan. Satu persatu dari mereka dipanggil ke kantor polisi dan diinterogasi. Bahkan beberapa dari mereka juga disuruh ikut tes poligraf. Tapi ternyata mereka semua lolos tes poligraf itu tanpa keraguan sedikit pun. Dan semua dari mereka juga punya alibi yang kuat guys. Pusing
pusing lagi deh polisi saat itu, karena mereka tuh udah yakin banget kalau pelakunya adalah salah satu dari ke-8 pria yang dikenal Katie secara online tadi. Tapi ternyata bukan ya, mereka semua dicoret dari daftar tersangka, dan pada saat itu bisa dibilang tim investigasi kembali ke nol lagi guys, karena mereka nggak punya petunjuk apa-apa lagi. Mereka bahkan sudah melakukan pencarian di area taman itu, sampai bawa anjing pelacak juga, tapi mereka nggak menemukan apa-apa. Sementara teman-temannya Katie juga nggak mau menyerah. Mereka setiap harinya bergantian gitu ya. Oh, kamu hari ini ya gilirannya cari Katie. Mereka keliling gitu kan sambil menyebarkan poster hilangnya Katie. Cari Katie di tempat-tempat yang biasa dia datengin, tanya ke teman-teman yang jauh segala macam. Pokoknya mereka melakukan semua usaha yang kira-kira bisa berhasil untuk menemukan Katie gitu. Luar biasa banget ya. Minggu berganti jadi bulan, tapi Katie masih juga belum berhasil ditemuin teman-teman. Dan tim investigasi saat itu udah mulai khawatir. Aduh, apakah kita pada akhirnya akan berhasil memecahkan kasus ini ya? Apakah kita akhirnya akan bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Katie? Apalagi keluarganya Katie ya. Parah banget sih teman-teman, nggak kebayang sedih dan frustasinya kayak apa ya. Sampai sekitar 1 tahun setelah Katie menghilang, petugas dapat petunjuk besar. Jadi ceritanya, teman-teman Katie itu merhatiin ada sesuatu yang aneh. Ada seseorang yang pakai sepatunya Katie. Sepatunya tuh seperti yang kalian lihat di layar nih teman-teman. Ini adalah sepatu favoritnya Katie, kayak ciri khasnya dia banget deh. Bahkan ini adalah sepatu yang Katie pakai pada saat dia menghilang guys. Dan siapa orang yang pakai ini? Namanya adalah Jamie Marlowe. Jamie Marlowe itu adalah teman SMA-nya Katie. Bahkan mereka tuh pernah ada di satu circle pertemanan yang sama guys, sebelum akhirnya mereka bertengkar. Kenapa? Karena setelah putus dari Katie, Zeke, mantan pacar Katie tadi tuh yang disuruh tes poligraf sama polisi. Jadi pas belum lama putus dari Katie, dia jadian lah sama si Jamie Marlowe ini guys. Tapi walaupun memang Katie dan Zeke itu udah putus, aneh aja gitu loh jadian sama mantan pacar sahabat deket gitu kan. Nah gara-gara ini Katie kesel gitu sama Jamie. Sebenarnya ini ada semacam kode etik ala perempuan aja gitu ya guys. Kayaknya nggak enak aja kalau pacaran sama mantan temen deket kan. Ini juga yang membuat hubungan Katie dan Jamie Marlowe itu jadi renggang setelah itu. Aneh banget dong temen-temennya Katie, pada akhirnya mereka melihat, loh kok sepatu yang Katie pakai pas menghilang dipakai sama si Jamie Marlowe itu. Dan sampai saat itu pun Katie belum tahu gitu dia kemana, belum ketemu guys. Kok bisa-bisanya Jamie pakai sepatu Katie? Terus beberapa bulan kemudian ada seseorang yang telepon polisi, tapi namanya tuh nggak mau disebutin, dan dia bilang sama polisi, Pak, kalian harus tanya sama pria yang bernama Giovanni Candelario, 21 tahun. Gio tahu apa yang terjadi dengan Katie. Wah, langsung dicari lah ya sama polisi. Pria yang bernama Giovanni ini dipanggil lah ke kantor polisi, dia mulai ditanya-tanya. Ternyata Gio ini adalah teman serumahnya John Carpenter. Kalian masih inget kan? John Carpenter itu adalah temannya Zeke yang mengkonfirmasi alibinya. Pada saat polisi tanya sama John, John bilang kan dia main games cuma berdua aja sama Zeke. Tapi ternyata malam itu yang main video games di rumahnya John Carpenter bukan cuma John dan Zeke aja, tapi ada Gio ini juga. Mereka bertiga guys. Malah Gio bilang ya, awalnya cuma ada dia dan John aja yang main video games. Terus tiba-tiba sekitar jam 1 atau jam 2-an pagi, Zeke datang ke sana dan ikutan main video games sama mereka. Gio juga bilang pas datang itu sepatunya Zeke penuh dengan lumpur. Menurut Gio, dia sih saat itu merasa aneh ya, kok datang dini hari gitu si Zeke ini, terus sepatunya juga penuh lumpur, tapi dia nggak berpikir macam-macam. Sampai 2 hari kemudian dia dengar berita kalau Katie itu menghilang. Dan petugas juga tanya sama Gio, kenapa sih kamu nggak datang cepet-cepet ke polisi dan bilang tentang semua hal ini? Dan Gio bilang seperti ini guys. I was wondering why you didn't give us a call and tell us about this about a year ago. To be honest, I was not to expect. I was, it started hitting me way after things have happened. Like I started noticing his mood started changing with things.
Semakin lama, Gio perhatiin kalau Zeke itu semakin kasar sama teman-temannya, termasuk sama dia, guys. Zeke juga beberapa kali mencuri dari teman-temannya itu, pokoknya semakin agresif lah dia. Nah, akhirnya polisi panggil lagi lah John Carpenter itu untuk diinterogasi ulang. Mau ditanya lagi nih yang bener yang mana gitu kan. Nah, pada saat interogasi pertama 1 tahun lalu, John itu kan bilang sama polisi, oh iya Pak, Zeke ada di rumah saya semalaman. Semalaman itu menurut John ya jam 7 malam si Zeke datang, ya udah semalaman mereka main video games gitu. Tapi pada saat interogasi yang kedua, John bilang kayak gini, guys. You told me that Zeke got there about 7 o'clock. Spent the evening and night at your house? Roughly, yeah. That's what I assumed. It was probably a dream though, but because I have a lot of realistic dreams, so it could have been a dream, it could have not been. Langsung curiga banget dong petugas dengar pernyataan dari John ini, dan mereka langsung berpikir pasti nih salah satu dari mereka tuh tahu apa yang terjadi dengan Katie, atau bahkan mereka bertiga kerjasama. Bisa jadi juga, guys. Dari bukti selanjutnya yang ditemukan, akhirnya bikin petugas tuh udah langsung tahu lah apa yang terjadi sebenarnya, dan pelakunya juga udah gak bisa bohong lagi. Coba guys, kalau menurut kalian pelakunya yang mana? Giovanni, John Carpenter, atau Zeke? Tim investigasi memutuskan untuk memeriksa riwayat handphone mereka bertiga ini di malam kejadian. Dari sini, petugas bisa tahu kalau di malam kejadian, Zeke dan John berada di Taman Boulevard Land Park juga barengan dengan Katie. Tapi Gio sama sekali nggak ada di sekitar taman itu. Petugas panggil lagi Zeke ke kantor polisi, diinterogasi lagi sama mereka. Nah, pas petugas konfrontasi langsung seperti itu, petugas bilang mereka udah yakin banget kalau Zeke itu pelakunya. Karena ekspresinya Zeke pas dengar informasi itu benar-benar kayak orang yang habis dipukul gitu loh mukanya. Ditanya lagi lah sama petugas kayak gini, guys. I have Kathy's phone records from that night, and then she went missing on the 18th. All those recordings from the cell towers, plotting points, they all show you guys right together, right in the same spot between like your house and your buddy's apartment, that area, that really woody, swampy area out there. Jadi akhirnya Zeke ngaku tuh teman-teman, kalau memang di malam Katie menghilang, dia dan Katie janjian ketemuan di Boulevard Land Park tadi. Pas udah ketemu di sana, mereka berjalan sambil ngobrol ke dalam bagian taman yang lebih dalam dan lebih sepi juga. Dan di sana mereka bertengkar tentang hubungannya Zeke dan Jamie. Katie ini histeris banget dengan hubungan mereka berdua, mungkin sakit banget gitu ya hatinya. Mantan pacarnya langsung gitu jadian sama sahabat deketnya pas mereka putus. Mungkin Katie udah ada apa ya, feeling kali ya, sebelum mereka putus tuh si Zeke ini kayak udah ada hubungan sama sahabatnya Jamie. Dan tiba-tiba saat mereka lagi bertengkar kayak gini, Zeke ngeluarin pisau. Ngelihat Zeke pegang pisau kayak gitu, pastinya Katie panik banget. Dia berusaha ambil pisau itu dari Zeke dan dia berhasil. Terus nggak sengaja kegores deh bagian bibir Zeke sebelah sini sama Katie tuh teman-teman. Dan selanjutnya yang terjadi kayak gini. You know, the knife cuts me next, pretty much like in her throat. But I guess possibly jabbing in her throat. Was she dead? I mean, did you think she was dead? Yeah. Yeah. Setelah Katie meninggal, Zeke langsung telepon temennya yang bernama John Carpenter itu, dan dia minta tolong sama John untuk bantuin mengubur jasad Katie. John pun setuju, dia datang ke sana, udah bawa skop, mereka berdua menggali kuburan untuk jasad Katie. Dan kuburannya itu lumayan dalam teman-teman, sampai sepaha gitu guys. Menurut pengakuan Zeke, pembunuhan yang dia lakukan ke Katie itu nggak disengaja. Tapi petugas nggak percaya teman-teman, karena menurut petugas malam itu Zeke memang sudah berencana untuk membunuh Katie. Dia emang sengaja janjian ketemu di taman itu karena ya dia mau menghabisi Katie. Polisi interogasi John lagi dan dia mengaku sudah membantu Zeke mengubur Katie. Saat polisi tanya, John, kenapa sih kok kamu mau aja bantuin Zeke? Jawabannya kayak gini guys. I don't know, and my mind just went blank, and I just looked at him like, you know, he's a friend. No.
and I just can't really turn down. Nggak bisa nolak teman-teman, gila ya. Kalau diajakin main, diajakin ngapain yang enteng-enteng gitu mungkin iya ada rasa nggak enak nolak teman. Tapi ini tuh diajakin nguburin korban pembunuhan gitu loh. Bisa-bisanya nggak enak nolak guys. Gak habis pikir. Akhirnya John Carpenter mencapai kesepakatan dengan polisi. Dia setuju untuk kasih tahu ke polisi di mana dia dan Zeke mengubur jasad Katie. Polisi datang ke sana, mulai menggali, dan benar aja mereka menemukan satu jasad yang setelah diautopsi bisa dikonfirmasi kalau itu memang Katie Chow. Di tubuhnya Katie ada banyak banget luka tusukan teman-teman, dan lehernya pun disayat dari kanan ke kiri. Dan ini menguatkan dugaan polisi yang tadi ya teman-teman, kalau pembunuhan yang Zeke lakukan pada Katie bukan yang nggak disengaja, emang udah direncanain sama dia. Kalau emang nggak disengaja, pasti nggak mungkin juga dia nusuk sampai berkali-kali, terus lehernya juga. Polisi temuin Zeke lagi ya, dan mereka bilang mereka udah nemuin jasadnya Katie dan mereka tahu apa yang terjadi dengan Katie. Motifnya apa sampai Zeke tega melakukan hal sesadis ini sama perempuan yang pernah mengisi hatinya, yang pernah jadi pacarnya. Katanya dia kesel banget sama Katie, soalnya gara-gara Katie hubungan dia sama pacar barunya Jamie Marlowe itu jadi berantakan. Dan ternyata guys, SMS dari Katie untuk ayahnya yang bilang dia pergi ke mall dan bakal pulang telat itu bukan dari Katie. Saat itu Katie sudah meninggal dan SMS itu dikirim oleh Zeke. Miris dan menjijikannya lagi ya teman-teman, sebelum mengubur jasad Katie, Zeke itu ambil sepatu yang Katie pakai buat souvenir, terus pulang, dibawa pulang, dikasihin lah ke pacar barunya Jamie Marlowe. Dan aneh juga sih teman-teman, Jamie kan tahu ya itu sepatu milik Katie. Apa dia nggak bertanya-tanya, loh kok kamu bisa punya sepatu Katie? Apalagi harusnya kan Jamie pas denger berita kalau Katie menghilang dan nggak ditemuin, dia ada curiga, tapi tetap dipakai loh sama dia. Cuma alasannya Jamie ke petugas, katanya, saya takut pak kalau saya nggak melakukan itu, nanti saya menjadi korban selanjutnya Zeke. Akhirnya Jamie pun dibebaskan dari segala tuntutan. Polisi menyatakan kalau dia nggak terlibat sama sekali dalam pembunuhan Katie. Gio juga sama, dia dibebaskan dari semua tuduhan. Sedangkan John Carpenter juga dibebaskan dari segala macam tuduhan karena dia bersedia bersaksi melawan Zeke di pengadilan, dan dia juga mau bekerja sama dengan polisi kasih tahu di mana jasad Katie dikubur tadi guys. Pada 26 Juli 2011, Zeke mengaku tidak bersalah di pengadilan. Tapi karena memang buktinya udah kuat dan banyak juga ya teman-teman. Plus ada saksi dari John tadi dan pengakuan dari Zeke pada saat interogasi juga. Pengadilan pun akhirnya menyatakan dia bersalah. Zeke diberikan hukuman selama 27 tahun penjara tanpa ada kesempatan untuk bebas bersyarat. Petugas mengajak orang tua Katie datang ke lokasi jasad Katie ditemukan. Mereka bawa bunga, taruh bunga di sana, berdoa untuk Katie, mengenang Katie ya teman-teman. Dan pastinya ya mereka sedih banget, tapi seenggaknya mereka bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi sama anaknya. Karena ada yang bilang sepahit apapun kenyataannya, lebih pahit lagi pada saat kita tuh nggak tahu sama sekali guys. Miris banget ya, seorang remaja yang lagi mencari jati dirinya harus kehilangan nyawanya di tangan seseorang yang dia pikir dia kenal, di tangan seseorang yang harusnya menyayangi dan melindungi dia. Orang tuanya Katie pun harus kehilangan anak satu-satunya mereka yang menjadi satu-satunya harapan yang mati-matian mereka perjuangkan. Semoga mereka bisa ikhlas dan tetap menjalani kehidupan dengan baik ya guys. Kita doain deh. Kalau menurut kalian gimana sih tentang kasus ini? Hukuman untuk Zeke tadi 27 tahun penjara tuh cukup atau enggak menurut kalian? Pokoknya jangan lupa komen apa pendapat kalian ya. Aku pengen banget denger. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Untuk kalian yang mau request juga boleh. Silahkan kirim DM ke Instagram aku, HanifaStory92. Jangan lupa di follow juga IG-nya ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.